Berjumpa kembali dengan Miss Chandra. Kali ini kita akan membahas materi tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema Tumbuhan Sahabatku. Mari simak PB 1 dan 2. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Muatan Bahasa Indonesia. Pada muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari teks laporan hasil pengamatan, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, berarti harus benar-benar terjadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Sekarang silakan kalian perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut. Di sana ada yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya berwarna menarik, mencolok ya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian serangga. Kedua ada kepala sari. Kepala sari ini tempat memproduksi dan menyimpan serbuk sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan alat kelamin betinanya itu berada pada kepala putik. Tangkai putik sebagai penyangga dari kepala putik. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan saat mekar. Nah, ada bakal biji. Bakal biji ini adalah sebagai tempat pertemuan sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, pada bagian paling bawah itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah penghubung antara bunga dan ranting. Kita lanjutkan ke perkembangan generatif, perkembangan biakan secara kawin pada tumbuhan. Itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan ini adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ada 4 macam jenis penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan. Pembuahan di sini artinya peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau yang sering disebut spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Nah, dari pembuahan inilah dihasilkan yang namanya sigot. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Muatan IPS tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di antara 2 benua, benua Asia dan Australia. Ada Malaysia. Malaysia ini sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Singapura, sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa dan menganut agama Buddha. Thailand, sebagian besar penduduknya merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakatnya beragama Buddha dan bahasa resmi yang digunakan oleh penduduknya adalah bahasa Thai. Kita lanjutkan ke Filipina. Filipina ini memiliki bahasa resmi yaitu Tagalog dan bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam di sini mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dengan menganut agama Islam.
Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Vietnam. Vietnam, sebagian penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Ada Laos. Laos, sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Kita lanjutkan ke negara Myanmar. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Kamboja, sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Baik, kita lanjutkan ke muatan PKN. Dalam muatan PKN, kita akan membahas mengenai penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya kita bahas mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Kita akan mengenal di sini karya seni patung. Karya seni patung ini merupakan karya seni 3 dimensi. Kenapa dikatakan karya seni 3 dimensi? Karena patung ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung ini meniru bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, atau benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Nah, ada beberapa jenis patung berdasarkan fungsinya. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Nah, anak-anak, demikian materi dari pembelajaran 1 dan 2 yang dapat disampaikan. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian membuka modul kalian, dibaca-baca. Untuk tugas selanjutnya, Miss akan kirimkan melalui Google Class. Nanti silakan dicek di sana tugasnya, tugas yang akan Miss berikan. Terima kasih.